Deklarasi Kitab Mazmur pasal 91, jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara, shalom. Kita bersyukur hari ini kita datang di hadapannya. Kita mau mengucap syukur selama 7 bulan Tuhan sudah memberkati kita, amin. Saya percaya saudara dan saya semua kita diberkati, amin. Hari ini adalah bulan spesial bagi bangsa kita, amin. Yaitu hari kemerdekaan. Kita mau berdoa bagi bangsa kita. Sebelum kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, kita mau berdoa. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih untuk setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan Tuhan. Hari demi hari. 7 bulan Tuhan sudah berkati kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau bilang, kami mau mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati bangsa kami, karena bulan ini bangsa kami berulang tahun Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianka sampai Pulau Rote. Diberkatilah pulau-pulaunya, diberkatilah daratannya. Bahkan Engkau memberkati setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan. Dari pemerintahan presiden yang tertinggi, bahkan kabinet kerja, bahkan sampai ke RT RW dimanapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota Samarinda Tuhan. Dari timur, barat, utara, selatan, Engkau yang menjamah untuk Samarinda Tuhan Yesus. Kalimantan Timur Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah Tuhan. Karena kami percaya kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sertai
naikkan syukur baginya, naikkan syukur baginya. Syaralabayara, syaralabayara. Ku ingin selalu bersekutu dengan Yesus, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Shanaralabayaraba, shanaralabayasana. Sama-Mu umatmu rendahkan diri,
lagi. Raja yang memberkati setiap kami yang mau memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Semua tangan-tangan boleh lambaikan tangannya. Semua diberkati, amin. Tos kanan kirinya katakan Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Saya percaya kita semua yang ada di sini umat yang dipilih Tuhan untuk bangsa kita, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Dialah. Haleluya. Raja di atas segala raja, amin. Siapa yang percaya kita adalah umat pilihan Allah? Haleluya, semua umat pilihan Allah. Kita mau bersorak-sorai lagi, lebih semangat lagi dengan tepuk tangan sorakan haleluya.
menari buat Tuhan, amin. Haleluya. Naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Semua jemaat kami boleh bersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan POV. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai iman yang rasional. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun mujizat penyediaan Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi nama Yesus dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani? Kita berdoa agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 3 hal, yaitu pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan dan Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global umat Pentakostal meyakini bahwa orang percaya di zaman sekarang juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Dan ribuan mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang sampai hari ini. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakostal secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari.
Kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua itu dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Yang ketiga, menantikan waktunya Tuhan. Di dalam bersyafaat dan melakukan tindakan iman seperti ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukanlah jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali kepada aktivitasnya. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian aktif dalam berdoa dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, kita mau persembahan yang pertama. Sebelum kita memberi, kita bersatu di dalam doa. Sebelumnya ada yang belum dapat amplop atau mau QR? Nanti bisa ada QR-nya. Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami saat ini mau memberi. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berbicara pada kami. Berapa yang harus kami beri Tuhan. Biarlah ini bisa memperluas kerajaan-Mu di Samarinda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus. Tidak ada belalang-belalang pelahap yang menghabisi. Tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu Tuhan. Semuanya kami menyerahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Temukan kasih-Mu
yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara berlindung. Mari semuanya berdiri, yuk kita berdiri semuanya. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah Dia sekali lagi. Kami sembah Yesus. Terima kasih. Kami sembah, kami bersyukur. Terima kasih. Sungguh indah dalam hadirat. Kami haleluya. Terima kasih buat kasih setia, buat anugerah-Mu, Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Rohku. Mari pribadi lepas pribadi naikkan syukur-Mu. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bersyukurlah karena kasih setia-Nya. Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah berubah. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Yesus, oh, Kiara la bara la bara la bara, Shikiara la bara 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 la bara, ora la bashiata, ora la bara la bara la bara la bara. Yes. Terima kasih Yesus, Jesus, Jesus. Holy Spirit, Lord Jesus, your Holy God, Holy Spirit. Terima kasih. Yes. Yesus jamang senang hidupku dan beri damai
di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yuk sama-sama katakan Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Katakan semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali katakan Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku. Katakan dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih. Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau memberikan kami kemerdekaan yang sejati. Kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini membebaskan kami dari setiap belenggu, membebaskan kami dari segala ketakutan, membebaskan kami dari segala kekhawatiran. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Ketika firman Tuhan diperdengar, ada kuasa yang bekerja, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Baik di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, dan puji Tuhan, kita masuk di bulan Agustus. Bulan yang begitu cepat sekali dan tidak terasa. Bahkan saya percaya 30 hari ke depan kita berjalan selama bulan Agustus. Itu terasa betul-betul cepat.
Makanya benar apa yang Alkitab katakan bahwa 1000 hari, 1000 tahun atau 1000 hari nih. 1000 hari sama dengan berapa? 1 hari, 1000 tahun ya. Sama dengan 1 hari di mata Tuhan. Artinya waktu begitu cepat. Apalagi sekarang di bulan Agustus, Indonesia kembali merayakan kemerdekaan. Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kita relate dari setiap tema-tema yang ada. Kalau bulan kemarin kita bicara tentang iman. Tapi karena kita ada di bulan Agustus, dengan relate yang ada di bulan Agustus, maka sudah pasti kita akan berbicara tentang kemerdekaan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, makanya tadi lagu yang kita naikkan, yang dibawakan oleh worship leader, salah satu lagunya adalah Bapa Pulihkan Negeri Kami. Karena kita tahu, kita menyadari bahwa Indonesia, meskipun Indonesia sudah merdeka, sudah tidak ada lagi penjajahan bangsa asing yang menduduki negara kita. Tetapi masih ada penjajahan-penjajahan dosa yang membuat negara kita ini begitu banyak koruptor-koruptor. Korupsi yang mengakibatkan dosa, kemiskinan ya. Yang mengakibatkan kemiskinan yang memperburuk keadaan bangsa kita. Ekonomi yang tidak pasti. Tapi kita percaya bahwa doa orang percaya, doa setiap kita mampu mengubah negeri kita. Amin. Itulah sebabnya jangan pernah berhenti berdoa meskipun kita melihat pemberitaan sana sini, bagaimana kita melihat mal-mal yang ada di seluruh Indonesia sudah mulai pasang pagar ya. Tahukah Anda? Mulai pasang pagar ya. Mal-mal di Indonesia. Kenapa? Mengantisipasi kerusuhan. Tapi kita percaya pagar kita bukan pagar yang dibangun oleh mal. Pagar kita adalah doa. Ya setuju, katakan amin. Karena Tuhan yang memagari. Tadi Kak Joy bilang persembahan Tuhan menghardik segala belalang-belalang belahap. Tuhan memagari semua apa yang kita miliki. Amin saudaraku. Tapi ada hal yang harus kita lakukan supaya pagar itu betul-betul kokoh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang merdeka dari perbudakan dosa. Saya mengajak kita semua, mari kita bangkit berdiri, semuanya. Kita membaca 3 ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat 34 sampai dengan 36. Jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan secara online ibadah ini, jemaat juga bisa melihat dan menyaksikan. Semoga tulisan ini bisa terlihat. Bisa terlihat ya mereka ya. Terlihat ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Ayat 34, kita baca 2-3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan berbahagialah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang kemerdekaan. Merdeka dari perbudakan dosa. Dari ayat yang kita baca jelas sekali 3 ayat dari Injil Yohanes. Ini adalah ucapan Yesus. Yesus berkata di ayat 34. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hari ini kita akan melihat ada satu yang memperbudak, yang menghambat kemerdekaan seseorang. Menghambat kemerdekaan siapapun di muka bumi ini. Yaitu dosa. Kita lihat saudaraku. Kalau kita bicara tentang dosa, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari apa yang Yesus ajarkan. Karena apa? Karena seringkali dosa itu identik dengan moralitas. Tapi kalau kita melihat jauh ke dalam, dosa bukan hanya bicara tentang moralitas. Sama-sama dengan saya moralitas. Jadi begini, banyak orang Kristen, banyak orang berkata begini, saya bukan orang jahat. Saya bukan narkoba, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah membunuh, dan saya tidak pernah mengganggu orang. Jadi dosa bukan hanya bicara tentang moralitas,
Tapi kalau kita bisa melihat dari bahasa aslinya, definisi yang ada, maka kita akan menemukan satu kata, dua kata dalam bahasa Ibrani, avon. Avon ini bukan kosmetik ya. Lalu dalam bahasa Yunaninya, adikia. Nah, nanti kalau ada temanmu yang namanya avon atau adikia, ini namanya nama dosa ini ya. Jadi avon atau dan adikia bahasa Yunani, ini bicara tentang keadaan hati yang bengkok. Menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, jadi ini dimulai dari hati. Belum terlihat tentang moralitas. Belum terlihat dari tindakan. Tapi ini dilihat dari hati yang tidak lurus. Menyimpang dari jalan yang lurus. Makanya Daud kan bernyanyi. Lagunya, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Amin. Daud berkata kepada Tuhan. Selidiki hatiku, apakah hatiku ini lurus tidak di hadapanmu? Mazmur Daud berkata demikian kepada Tuhan. Nah, hari ini bagaimana dengan kita? Ada enggak setiap hari kita berdoa, Tuhan selidiki hatiku? Makanya kan ada lagunya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Amin. Kita tahu di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, di kitab Kejadian, Adam dan Hawa mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka sudah mulai berbengkok, mereka melupakan titah Tuhan. Dan sehingga dari hati yang tidak lurus kita lihat semua dari hati. Lalu Alkitab mencatat Adam dan Hawa pun akhirnya jatuh di dalam dosa. Lalu kemudian kita akan menemukan juga kata pesa dan parabasis. Dan ternyata ini juga berbicara tentang melanggar batas wilayah secara sah. Atau memberontak melawan raja. Memberontak melawan firman. Berapa banyak orang Kristen tidak mengikuti firman. Melawan firman, malah sebaliknya mencobai Tuhan. Banyak sekali orang Kristen mencobai Tuhan. Dan secara nggak sadar kita sudah masuk dengan kategori pesa dalam bahasa Ibrani atau parabasis dalam bahasa Yunani. Kita sudah mulai memberontak. Kita nggak hidup di dalam ketaatan, ketundukan kepada firman. Itulah sebabnya kalau kita melihat dari kata ini ternyata bukan bicara moralitas saja. Ketika kita tidak taat, tidak melakukan firman, kita sudah masuk dalam kategori dosa. Amin. Mari kita buka mata kita. Oh, ternyata dosa ini bukan bicara tentang moralitas, tapi jauh ke dalam, bicara tentang hati. Jauh ke dalam, bagaimana kita meresponi firman. Ketika firman Tuhan kita tidak responi, kita melawan titah firman. Kita sudah masuk kategori yang namanya parabasis atau pesa. Dosa. Lalu kemudian yang terakhir ada cata dan hamartia. Dan ini bicara tentang menembakkan anak panah tetapi gagal mengenai target. Dan ini bicara manusia gagal memenuhi standar moral yang Allah yang sempurna. Dan dosa bukan hanya melakukan kejahatan besar, tapi gagal menjadi seperti yang Allah kehendaki. Jadi meleset. Kita enggak berjalan dalam rencana Allah. Kita berjalan dengan kekuatan kita. Kita berjalan dengan kemauan kita, bukan kemauan Tuhan. Nah, ini bicara tentang hamartia. Kita meleset. Makanya kan selalu saya katakan anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Kasih tahu kiri kananmu, kamu anak panah di tangan pahlawan. Kenapa dikatakan anak panah seperti anak panah di tangan pahlawan? Kalau kita di tangan Tuhan, kita ini kan anak panah. Kasih tahu kiri kananmu, kamu anak panah. Kalau kita anak panah di tangan Tuhan, maka kalau di tangan Tuhan itu pasti pada sasaran. Tapi persoalannya
Kenapa enggak tepat pada sasaran? Karena kita tidak meletakkan hidup kita kepada Dia. Sehingga meleset jauh, saudaraku. Dari 3 ini kita lihat. Yunus ketika Tuhan panggil, Yunus pergi kamu ke Niniwe. Alkitab mencatat Yunus meleset. Kemana dia pergi? Dia pergi ke Tarsus. Ketika dia lari ke Tarsus, Allah mencoba meluruskan jalan panggilan dengan cara badai di kapal itu. Lalu kemudian Yunus menyadari ini gara-gara dia. Lalu kemudian dia minta dia dibuang ke laut. Ketika dibuang ke laut, Alkitab mencatat dia dimakan, ditelan oleh ikan. Lalu disitulah dia mengalami pergumulan 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Dia memohon, minta ampun sama Tuhan. Dan pada akhirnya dia kembali kepada rencana Allah. Tidak meleset lagi. Dia lurus menyampaikan pesan untuk Niniwe. Hari ini bagaimana dengan kita? Kasih tau kiri kananmu, jangan bengkok. Amin. Kalau melayani Tuhan, ayo kita melayani Tuhan. Jangan lari dari pelayanan. Amin. Nanti kau pelayanan ya. Capek. Enakan tidur. Nah ini bengkok ini. Saya mau tanya, pelayanan capek enggak? Capek memang. Tapi harus bayar harga. Amin. Apa sih yang enggak capek? Makan juga capek loh. Pernah makan capek enggak? Makan capek, ngunyah. Apalagi kalau ketemu dengan daging kerbau. Wih, saya kalau udah dapat daging kerbau, setengah mati ngunyahnya kan. Rahang capek kan. Ya. Mari kita lihat. Dan Alkitab mencatat dari semuanya itu upah dosa ialah maut. Jelas tidak ada kalimat yang lain selain maut. Ini adalah upah dosa. Dan Yesus berkata, Alkitab berkata, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ini dicatat dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Jadi kalau sudah kena yang namanya dosa, maka kalau kita tidak dibebaskan, ini suaraku bersaing sampai di belakang ya. Wajak. Wah, enggak apa-apa. Biar. Kalau kita enggak dimerdekakan dari dosa, ini Alkitab berkata, maut, kematian yang kekal. Mengerikan. Ada orang bilang, Pak, neraka kan sekali mati. Enggak. Alkitab mencatat kematiannya kekal itu artinya begini. Kau berteriak di api neraka. Kekal. Bukan kayak jong ditembak, dong mati, terus habis. Enggak begitu. Enggak sesimpel itu neraka. Kitab Wahyu mencatat, itu suara teriakan. Gitu, pernah dengar begitu gak suaranya? Seperti itu neraka. Kenapa kesakitan? Berteriak terus dalam api neraka. Bisa kebayang enggak? Kalau ada namanya Budi, contoh Budi ya, dia masuk neraka, itu badannya terbakar, tapi gak habis-habis. Paham gak sih? Kalau terbakar habis kan enak kan? Betul gak? Kan simple betul kan? Neraka gak sesimpel itu, saudaraku. Itu penuh teriakan, enggak langsung bung mati, enggak begitu. Mengerikan, saudaraku. Ini neraka, makanya saya cari gambarnya seperti ini kan. Dilempar ke neraka, tapi enggak langsung mati begitu saja. Tapi penuh teriakan histeris. Pernah dengar cerita Yesus gak ketika dia bicara tentang Lazarus, si miskin dan orang kaya kan? Orang kaya itu kan berteriak, panas Lazarus. Aku sini kepanasan. Tolong berikan aku air ya, minta air. Tapi Abraham bilang gak bisa. Ini jurang yang terpisah, gak bisa. Bayangkan loh, orang kaya itu gak langsung mati, gak bisa mati. Tapi begitu menderita, Abraham bilang apa? Lazarus sudah menderita di muka bumi ini. Engkau sudah menikmati bagian yang terbaik di muka bumi ini.
Tapi sekarang Lazarus sudah mendapatkan tempat yang layak. Tapi kamu sesuai dengan tempat di mana kau berada. Yaitu di mana? Di neraka. Saya berdoa kita di sini jangan ada yang masuk neraka. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan masuk neraka ya. Amin. Mari kita lihat pelan-pelan. Yang pertama, dari 3 ayat, 3 bagian, Alkitab mencatat dari apa yang Yesus katakan kepada kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini perkataan Yesus. Jadi kalau saya mencatat ada 3 hamba. Yang pertama hamba kedagingan, Galatia pasal 5, 19 sampai 21. Di sini ada gambar, saya kutip, ada percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, siri, perseteruan, perselisihan. Ada perselisihan, ada perseteruan. Ada orang yang diikat dengan hamba kedagingan. Salah satunya adalah perselisihan, perseteruan. Tidak pernah akur. Di sekolah, di kantor suka ribut. Di sini enggak ada, amin. Kasih tahu kiri kanan jangan suka ribut. Suka menjelekan orang. Suka menceritakan orang lain. Bisa enggak sih jangan ceritakan orang lain? Bisa enggak ceritakan Yesus gitu loh. Amin. Bisa enggak ceritakan kebaikan orang? Coba ceritakan kebaikannya Valen gitu. Coba ceritakan kebaikannya Kak Tita, coba ceritakan kebaikannya Kak Adel apa Aloy gitu ya. Kalau saya bilang begini, sebutkan satu kebaikannya Aloy. Contoh. Tapi kalau saya bilang sebutkan kejelekannya Aloy, pasti banyak tuh. Sorry ya, maaf ya. Kita kalau mencari kejelekan orang, lebih mudah kan? Mudah sekali kan? Coba nah kita belajar nah, bicara kebaikan orang, coba. Amin. Itu Aloy baik loh. Dia mau temani saya ngantar sampai ke Kebang Janggut naik motor, sampai patah-patah pinggangnya. Coba, masa sih gak ada yang baik yang bisa kita ceritakan? Tapi kalau sudah dikuasai kedagingan, bukan yang baik yang kita pikirkan. Kalau sudah dikuasai oleh kedagingan, selalu jelek. Jelek terus, makanya gak heran ada perselisihan, ada perseteruan. Lalu kemudian muncul lagi iri hati. Enggak suka temannya nongki di Kopken. Nanti kalau dia nongki di Kopken pasti bilang gini, itu pasti ada di Sugar itu. Kalau nongki di Kopken itu pasti ada itu cowok-cowok lain yang traktir dia. Padahal memang dia punya duit. Susah kalau dengan orang namanya iri hati. Coba kasih tau kiri kananmu, jangan iri sama saya. Amin. Jangan irilah sama temanmu. Iya, jangan iri. Karena kalau kita iri, suka iri, kita sudah kena yang namanya dosa, hamba kedagingan. Apalagi kepentingan diri sendiri. Perceraian, ropa mecah. Ini ropa mecah ini mengerikan. Ini zaman now. Tahu ropa mecah? Suka ngadu domba. Loh, lu tahu enggak? Kata Bang Valen kok begini-begini. Ngadu. Itu bikin kacau loh. Coba kita jangan suka ngadu orang. Amin. Kalau ada orang suka ngadu, kita mulai soft. Kita mulai kendalikan. Kita bicara tentang apa? Tentang kasih. Amin. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Hidup yang sepenuhnya dituntun oleh hawa nafsu kedagingan, bukan oleh Roh Kudus. Lalu kemudian ada hamba uang, 1 Timotius 6 ayat 10. Ini juga mengerikan. Kenapa? Karena demi mengejar uang, seorang hamba uang rela mengorbankan integritas, kejujuran, keluarga, bahkan imannya. Saya berdoa setiap kita
Jangan menjadi hamba uang. Bahkan rela mengorbankan integritas, kejujuran kita. Kita sudah enggak jujur. Makanya di negara kita inilah yang merusak. Koruptor-koruptor. Karena mereka menjadi hamba uang. Kita belajar yuk jangan jadi hamba uang. Amin. Pak, gimana caranya? Yang pertama, jadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita terlepas dari hamba uang? Yang kedua, belajar memberi. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita jangan jadi hamba uang? Buat anak-anak di sini yang masih mahasiswa, nanti kalau kau kerja, mulai belajar mengembalikan 1/10. Dengan demikian engkau belajar supaya engkau jangan menjadikan dirimu hamba uang. Karena kalau sudah kena hamba uang, integritas dikorbankan, kejujuran, bahkan keluarga, bahkan imannya. Apalagi kalau ada sultan-sultan naik mobil mewah, naik motor balap, tapi enggak seiman, tapi banyak uang. Berapa banyak orang Kristen, anak-anak muda, mereka terjerat, mengorbankan imannya. Hanya karena apa? Hanya karena uang. Saya berdoa di sekitar sini, jangan ada korbankan iman kita hanya untuk uang. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan jual imanmu. Amin. Meskipun kau belum dapat cowok, Pak itu cowok ganteng Pak. Namanya Mamat Pak. Itu kalau dia naik motor Pak, itu ninja Pak. Wih keren bawa motornya. 250 cc Pak. Itu kalau naik motor, waduh sampai begini Pak. Itu kalau dibonceng begini. Keren Pak. Saya mau kasih tahu. Jangan. Amin. Amin. Kasih tahu kirianmu, jangan. Ya. Mau sehebat apapun dia punya uang, mau sehebat apapun dia punya harta, jangan kau tukar hanya demi sebuah materi. Karena saya melihat banyak kasus di Indonesia, artis-artis yang orang Kristen banyak mereka terjerat. Yang dulunya anak Tuhan, tapi tinggalkan imannya hanya gara-gara demikian. Lalu kemudian yang terakhir, nah ini dia, hamba iblis. Ulangan 18 ayat 10-11, mencari kekuatan perlindungan atau kekayaan di luar Tuhan dengan bersekutu langsung secara spiritual dengan roh-roh jahat. Makanya enggak heran, ada orang pergi ke Gunung Kawi, ada orang pergi ke Laut Selatan, bahkan ke Pantai Manggar, tahu Pantai Manggar ya? Di Pantai Manggar pun ada orang mempersembahkan sesajen. Mereka bawa bunga. Mereka siram itu di mana? Di laut itu. Kenapa? Karena mereka mengikatkan dirinya dengan kuasa-kuasa kegelapan. Demi apa? Demi mendapatkan rezeki, mendapatkan harta. Ini mengerikan. Ini yang terakhir, hamba iblis. Kalau sudah terjerat, maka yang terjadi adalah tumbal. Iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia tidak pernah memberi, tapi dia barter. Hati-hati. Ingatin temanmu yang suka main ke dukun, yang suka main kuasa-kuasa kegelapan. Kasih tahu mereka, iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena kalau sudah terjerat, kalau sudah menjadi hamba iblis, siap-siap itu akan dibarter. Mungkin adikmu yang jadi tumbal, mungkin orang tuamu yang jadi tumbal, atau mungkin juga saudaramu yang menjadi tumbal. Nah ini tiga yang bisa kita lihat. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yang kedua, apa yang Yesus ajarkan di ayat 35, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Galatia pasal 4 ayat 29-30, mari kita baca sama-sama 2-3. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini, ayat 30,
Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Yang kedua, apa yang bisa kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 8 yang sudah kita baca? Yesus berkata hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Jadi ada alegoris yang Rasul Paulus tulis dalam kitab Galatia. Frasa tentang usirlah Hagar. Kenapa dikatakan ini gambarnya Hagar ya? Hagar sama Ismail. Kalau Hagar dan Ismail ini gak diusir dari rumah, maka yang terjadi kedua orang ini itu akan menganiaya Sarah. Sarah dan Ishak itu akan dianiaya. Makanya Alkitab kalau kita pelajari, kalau kita lihat cerita itu, Sarah mulai gerah. Lalu kemudian Sarah datang kepada Abraham, Abraham, itu Hagar pembantumu bersama anaknya. Gua nggak damai, gitu kira-kira begitu ya. Gua nggak damai karena anak itu suka menindas. Lalu singkat cerita, Sarah minta usir hambamu dari rumah ini. Alkitab mencatat Abraham pun udah nggak enak nih. Waduh gimana ini? Aku disuruh usir. Abraham menahannya supaya nggak mau diusir. Tapi tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, you dengar apa kata istrimu itu betul. Usir dia dari rumah ini. Maksudnya begini, usir dalam arti begini. Keluarkan dia dari rumah ini. Karena yang menjadi anak perjanjian bukan Ismail. Tetapi Ishak yang menjadi anak perjanjian. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, frasa ini dipakai oleh Rasul Paulus. Di mana dikatakan begini, usirlah kedagingan. Usirlah Hagar dan Ismail yang ada di dalam hidup kita. Yang membuat kita enggak bisa memperoleh janji. Kenapa? Karena hidup dalam kedagingan, kalau masih ada Hagar dan Ismail dalam kehidupan kita, maka sudah pasti hidup kita pasti ditindas. Dan frasa ini mengajak kita supaya harus keluar. Usir kedagingan itu, bawa kedagingan itu keluar dari hidup kita. Supaya apa? Supaya kita hidup bukan lagi dengan kedagingan, tapi supaya kita hidup dengan roh. Hidup dituntun roh. Karena roh itulah yang membawa kita kepada perjanjian. Amin. Dengar, kedagingan, hidup dalam kedagingan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tapi itu akan membawa kepada kita kehidupan kebinasaan yang kekal. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa Yesus katakan rumah? Dalam bahasa Yunani-nya adalah okia. Yesus berkata okia, ada oikos. Ini bicara tentang keluarga dan kerajaan Allah. Rumah yang dimaksud Yesus adalah lingkup keluarga surgawi milik Allah Bapa. Dan orang-orang Yahudi saat itu merasa aman karena mereka secara fisik adalah keturunan Abraham. Namun Yesus memperingatkan bahwa selama mereka masih melakukan dosa, status mereka di dalam rumah Allah hanyalah hamba budak dosa yang tidak berhak tinggal di sana selamanya. Jadi begini, ahli-ahli Taurat, selama mereka tidak menerima anak itu, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan pernah memiliki perjanjian. Kita dalam gereja nih, ini gereja ya. Kita nggak tahu. Kalau selama kita masih hidup dalam kedagingan, ini yang Yesus maksud. Bahwa mereka hanyalah hamba budak yang tidak berhak tinggal di sana selamanya. Makanya begini, secara kesimpulannya tidak semua orang dalam gereja itu bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Tetapi kehidupan yang kekal itu bisa kita terima kalau kita mengambil sikap, yaitu apa? Mengusir yang namanya dosa dari kehidupan kita. Amin. Kita lihat ini. Yesus memperingatkan bahwa selama mereka masih melakukan dosa, status mereka di dalam rumah Allah, lihat itu, dalam rumah Allah
hanyalah hamba budak dosa yang tidak berhak tinggal di sana. Di sana itu di mana? Ini dia. Oikia, keluarga dan kerajaan Allah. Tinggal di sana selamanya. Makanya frasa ini Yesus berkata, hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Kenapa? Karena hamba itu adalah bicara tentang Hagar dan Ismail yang tidak hidup dalam perjanjian. Artinya begini, Yesus memperingatkan kepada kita supaya kita benar-benar merdeka, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan diperbudak oleh dosa. Coba kita renungkan. Dari kalimat tadi tentang dosa, apa sih yang memperbudak dosa kita? Yang memperbudak dosa dalam kehidupan kita? Coba kita renungkan yuk. Kalau perlu masing-masing tulis di HP-nya. Kan di HP kan ada catatan kan? Kan di HP ada catatan. Tuhan, hari ini saya punya ikatan dosa yang susah sekali dihilangkan. Pertama, bisa tulis itu. Saya susah berdoa, susah baca Alkitab. Lebih dominan main media sosial. Lalu kemudian Anda bisa catat, Tuhan, saya ini gimana ya, suka ngomongin orang gitu ya. Tidak pernah ngomong yang baik-baik. Ya enggak apa-apa, tulis aja situ. Aku mau belajar Tuhan supaya saya ngomong yang baik-baik. Lepaskan aku. Iya. Atau mungkin maaf ya, Tuhan aku ini mau berhenti merokok. Gimana caranya ya supaya aku bisa berhenti? Aku ini susah sekali Tuhan. Aku suka, apalagi kalau makan, mulutku masam-masam gitu ya. Bisa enggak kalau habis makan mulutku manis gitu ya. Supaya jangan asam lagi ya. Nah tulis begitu ya. Pelan-pelan begitu. Amin. Tulis. Kita evaluasi diri. Yang ketiga, ini dia, anak itu memerdekakan. Dalam bahasa aslinya huios, anak. Kata ini bukan sekedar menunjukkan anak kecil secara biologis atau teknon, melainkan anak yang sudah dewasa dan memiliki hak hukum penuh atas warisan nama baik serta otoritas penuh di dalam rumah, okia ayahnya. Dan dalam bahasa aslinya eleutherosi itu memerdekakan, itu berasal dari kata kerja eleutherio yang berarti melepaskan belenggu secara hukum, memutuskan ikatan perbudakan dan memberikan status warga negara yang merdeka. Anak itu, Yesus itu yang memerdekakan. Dan yang menariknya dari bahasa ini kalau yang apa yang Yesus katakan memerdekakan, eleuthero, di sini dia tulisannya ya. Ternyata ini mirip dengan namanya superhero. Sama-sama dengan superhero. Dan ternyata eleuthero itu lebih dari superhero. Kenapa lebih dari superhero? Karena pribadi Allah, pencipta alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, dia mengambil rupa seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi sama seperti kita. Lalu kemudian dia memberikan dirinya, dia mati di atas kayu salib. Demi apa? Demi kita, supaya kita ini dilepaskan dari belenggu dosa. Kita dipindahkan dari alam maut ke kehidupan yang kekal. Jadi kata eleutherosi ini kata lebih dahsyat dari yang namanya superhero. Amin. Siapa superhero yang kau banggakan? Superman itu cerita fiksi. Siapa? Spiderman itu masih cerita fiksi. Apalagi? Batman, Iron Man, apalagi? Semua ya man-man ya. Semua itu masih cerita fiksi. Tapi eleuthero ini melebihi dari superhero. Amin. Makanya di poin yang ketiga, minta anak itu Yesus yang memerdekakan. Karena kalau anak itu memerdekakan, huios, jadi ini bicara tentang anak yang sudah dewasa. Amin. Wah, luar biasa. Amin.
Kasih tahu kiri kananmu, dimerdekakan. Amin. Fokus ya. Haleluya. Amin. Mari kita lihat saudaraku dikasih Tuhan apa yang menjadi aplikasi dan perenungan. Hari ini kita harus jujur, kita semua pernah jadi budak dosa, budak luka, budak ketakutan, lalu budak apa? Budak kebiasaan buruk. Ada lagi, budak cinta. Di sini enggak ada. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan jadi budak cinta. Aduh. Ini kalau sudah kena budak cinta, apalagi namanya bucin. Iya, bucin. Bucin bukan butuh cinta, tapi budak cinta. Kita renungkan yuk, hari ini kita harus jujur. Kita semua pernah jadi budak dosa, budak luka. Apa itu budak luka? Kita menyimpan yang namanya sakit hati, menyimpan yang namanya dendam, menyimpan yang namanya kekecewaan. Secara nggak sadar kita menjadi budak atas luka di hati. Lalu kemudian budak ketakutan. Ada lagi budak kekhawatiran. Bahkan kebiasaan buruk. Apa itu kebiasaan buruk di zaman now ini? Yang relate sekarang ini. Suka nonton film pornografi. Yang relate kebiasaan buruk. Suka begadang. Ya, itu kebiasaan buruk. Susah tidur. Begadang terus. Kalau begadang 2 semalam suntuk sih nggak masalah ya. Ini begadangnya bukan semalam suntuk, begadangnya main HP. Begadangnya nggak jelas. Itu kebiasaan buruk. Apalagi kebiasaan buruk. Macam-macam. Pornografi dan sebagainya. Masturbasi dan sebagainya. Tapi kabar baiknya, kunci penjara itu sudah dipatahkan di kayu salib. Yesus tidak menawarkan program 12 langkah. Dia menawarkan dirinya. Kalau anak itu memerdekakan, maka benar-benar merdeka, bukan setengah-setengah. Pertanyaannya, mau tetap di penjara yang pintunya sudah terbuka atau mau keluar hari ini? Coba kita renungkan yuk. Masih ada enggak yang memperbudak dalam kehidupan kita? Kan banyak kan aneka macam dosa kan, aneka macam budak. Kita mulai latih, yuk latih. Mau tetap di penjara yang pintunya sudah terbuka atau mau keluar hari ini? Dan merdeka itu pilihan. Dan pilihan itu namanya Yesus. Renungkan yuk kalimat ini. Kita belajar pelan-pelan. Pak, gimana caranya? Bisa datang ke Ibu Lisa, bisa datang yang laki-laki datang ke Pak Gembala. Kita sharing. Pak, gimana ya kebiasaan buruk saya ya? Kok susah banget ya? Saya banyak melayani pendengar-pendengar di radio yang telepon saya. Mereka banyak mengalami keterikatan dan kebiasaan buruk. Apalagi lebih banyak mereka mengalami keterikatan dengan yang namanya budak luka, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, sehingga itu memperburuk keadaan mereka. Bukannya kesehatan yang mereka dapatkan, tapi sakit penyakit dan sebagainya. Hari ini kita renungkan yuk, mau tetap di penjara yang pintunya sudah terbuka atau mau keluar hari ini? Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, pastikan kamu merdeka. Amin. Ayo kita berdiri semuanya yuk. Mari kita responi firman Tuhan pada hari ini. Di minggu yang pertama, sederhana saja kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Tentang merdeka dari perbudakan dosa. Mari pemusik yuk. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Kasih nada F aja ya. Terima kasih. Lagu ini bagus sekali. Tapi biarlah lagu ini menjadi komitmen, menjadi doa kita. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Oh, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Biarkan jemaat Tuhan jadikan ini doamu. Katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Amen. Jesus. Jadilah padaku Mari pegang dadamu, bilang begini. Yesus jamah senang hidupku. Katakan, dan beri damai. Dan beri damai di hatiku, di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku. Yes. Sama-sama jadikan ini komitmen kita, terobosan. Oh Yesus jamah, Yesus jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Biarkan jemaat Tuhan katakan, Yesus jamah. Yesus. Yes.
Terima kasih Tuhan. Yes. Oh ya Rabasha. Oh Rabatah Kalamasha. Yes. Yes. Amin. Kita masuk perjamuan kudus. Yang sudah dapat, mari kita buka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kembali tubuh dan darah-Mu, kami mau menjadi satu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari sebelum kita mengangkat anggur cawa di tangan kanan kita, terlebih dahulu kita datang kepada Dia. Minta ampun sama Tuhan kalau ada dosa maupun sengaja maupun tidak sengaja. Biar Tuhan menjamah setiap kita menjadi pribadi yang baru. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan pada hari ini layakkan kami untuk menjadi satu di dalam tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus mengangkat roti di tangannya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur cawan di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang membebaskan. Dan karena darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, maut, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa tidak menimpa kami. Terima kasih Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan Yesus mengangkat anggur cawan di tangannya dan Dia berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, terima kasih Bapa. Buat tubuh dan darah-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, kami bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih. Ora la bayara la masyata kada. Ora la mata kada bayara maso. Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terbuka pada hari ini Tuhan. Berkat kasih dan anugerah Allah dicurahkan berlimpah-limpah. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan berikan persembahan yang terakhir, persembahan syukur. Yang ada di rumah-rumah ibadah secara online bisa memberikan persembahan dengan running text yang ada. Dan mari boleh pengumuman sambil saya bacakan saja biar secara cepat. Jangan lupa kita ada ibadah kul di rumah keluarga Ibu Sarlina ya. Hari apa tuh ya? Kamis kan? Coba lihat, oh ini Kamis. Ya Kamis jam 7:30 malam di rumah keluarga Bapak Yufri Ibu Sarlina ya di Palaran. Yang mau ikut sama-sama boleh, kita tunggu di mana ya, tunggu dia nanti di titik lokasi ya, karena rumahnya agak ke Palaran sana. Lalu kemudian Jumat jangan lupa ada gas DNA. Lalu kemudian nanti kita ada doa menara doa Bajum hari Sabtu ya. Dan lebih daripada itu nanti pengumuman selanjutnya bisa lihat di saluran ya, Just for Everyone. Dan jangan lupa kita ada program pelayanan ke ODGJ. Ini ODGJ ya. Yang mau gabung silakan gabung ya. Orang dalam gangguan jiwa. Untuk yang wanita disarankan jangan pakai rok ya. Wanita yang mau ikut jangan pakai rok. Kalau bisa pakai celana ya. Pakai celana ya. Lalu kemudian jangan terlalu dandan lebih berlebihan ya. Yang mau cantik kita, karena di sini orang gila semua ya. Dan nanti jangan kaget, tiba-tiba nanti ada yang teriak, mungkin teriak ke Aloy gitu kan. Ada yang teriak Saiful Jamil. Atau mungkin teriak apa begitu ya. Mungkin ada yang teriak mungkin ke Kak Fani gitu yang dibilang ayo Tinting gitu kan. Nah ya, jangan diresponin ya, karena itu ODGJ ya, karena itulah ODGJ. Karena Pak Gembala juga kesana diteriakin gitu sama mereka. Kalau kita meresponi, gak ada bedanya kita sama ODGJ. Ya, itu saja ya. Dananya dibutuhkan berapa? 1 juta sampai 1,5 juta ya. Ya karena kita akan memberikan sabun-sabun ya. Karena mereka membutuhkan lebih banyak sabun supaya mereka mandi bersih ya. Ya mereka mandi bersih. Itu saja, yang mau gabung ayo. Tanggal berapa dia? 9 ya? Oh hari Minggu? Oh oke kalau begitu. Itu saja pengumuman. Ayo kita bangkit berdiri yuk, kita bawa persembahan kita yuk. Ya, yang ada di rumah-rumah bisa lihat ya, ini pelayanan ODGJ ya. Yang mau menyumbang sabun silakan ya, sabun mandi, rinso silakan ya. Ayo kita angkat persembahan kita ya. Bapak terima kasih ucap syukur buat anugerah-Mu. Kami membawa korban syukur kami Tuhan. Secara khusus di minggu yang pertama kami membawa persembahan 1/10. Kami persembahkan milik kepunyaan Tuhan dan kami bersuka cita karena Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita beri yuk. Well singer boleh maju. Anak Allah Yesus. Hidup
semua dimerdekakan oleh dosa, amin. Kita harus belenggukan dosa-dosa itu. Kita harus lebih merdeka lagi. Sama seperti bangsa kita yang akan merayakan ulang tahun, amin. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah, saya mau bertanya, adakah di antara saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangan? Puji nama Tuhan, ada di sana. Boleh yang kanan kiri boleh salim. Salam, selamat datang, selamat beribadah. Jika minggu depan belum punya tempat ibadah yang tetap, boleh datang kembali. Kami membuka lebar untuk jiwa-jiwa baru. Minggu depan kita percaya kita membawa jiwa-jiwa baru lagi, amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat, kita undang bangkit untuk berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memeruh daerahku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya, amin, Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebelum kita doa berkat, yang pertama kali hadir boleh maju sini. Abang Valen boleh temanin di belakang. Iya, selamat datang. Ini kuliah atau apa nih? SMK ya? Tak kira kok mahasiswa Polnes. Sini. Bang Valen sini bang, temanin bang, supaya jangan sendiri. Siapa namanya? Alvin. Alvin. Oh, oke. Ini adiknya siapa ya? Oh, ngadap sini. Ngadap ke Tuhan gitu ya. Ini altar ya. Ayo, angkat tangan kita yuk. Abang belakang ya bang. Iya. Bapak, kami berdoa Tuhan secara khusus buat teman kami. Pejamkan matanya. Jangan kaku. Ini bukan upacara ya. Ya, oke. Buka kedua tangannya nak. Iya, oke. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan kita ya. Kami berdoa Tuhan buat anak kami Alvin. Kami melepaskan berkat Tuhan. Pertama kali dia di tempat ini menginjakkan kakinya untuk melanjutkan sekolah di SMK. Kami melepaskan berkat. Berkat anugerah Allah dicurahkan berlimpah dalam kehidupanmu.
Diberkatilah pendidikanmu. Diberkatilah kedua orang tuamu. Diberkatilah masa depanmu. Aku berdoa Tuhan, tidak ada yang gagal. Bahkan dia bisa melanjutkan dari SMK sampai dia kuliah. Dan kami melihat Tuhanlah yang bekerja di dalamnya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bergabung ya. Siap gitu ya. Ajak teman-temannya ibadah ya. Oke. Tuhan berkati. Ini pelayaran kah? Siap pelayaran. Oh siap pelayaran memang pasukan Kristus. Oke, Tuhan berkati. Oke, silakan balik. Iya. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Oh, ku mau selalu bersyukur ya Tuhan. Selalu bersyukur. Amin. Kau Bapakku yang sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur ya Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Dan pada akhirnya ibadah kita sudah selesai, angkatlah kedua tanganmu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kedua wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu dan kedua orang tuamu, katakan amin. Diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu serta pendidikanmu, katakan amin. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tangan kau angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah. Roh Kudus menuntut engkau kepada jalan kebenaran. Pulanglah engkau yang dikasihinya. Ketika sangkakala berbunyi, dia menjemput kita semua di awan-awannya permai. Dan pulanglah. Bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati. Mari bersama berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk, kita santai dulu sebentar ya.